Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Satu hari menjelang 10 Zulhijjah 1441 Hijriah tahun ini, paling tidak ada 3 sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih mungkin kita laksanakan. Yang pertama adalah melaksanakan puasa Arafah yang jatuh insya Allah pada tanggal 9 Zulhijjah besok. Yang kedua adalah pelaksanaan sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjahnya. Dan yang ketiga adalah penyembelihan hewan kurban dimulai tanggal 10 Zulhijjah sampai hari Tasyrik di hari ketiga, yakni tanggal 13 Zulhijjah 1441 Hijriah tahun ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Puasa Arafah adalah puasa yang disunnahkan kepada orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Sementara orang-orang yang berhaji, mereka tidak disunnahkan untuk melaksanakan puasa Arafah, karena sesungguhnya Arafah adalah sebuah perjuangan, dan puasa Arafah adalah sebuah puasa perjuangan bagi orang-orang yang tidak melakukan ibadah haji. Lebih dari itu, orang-orang yang tidak berhaji melakukan puasa Arafah agar mereka juga bisa mendoakan saudara-saudara mereka yang sedang berjuang di padang Arafah, di sebuah padang yang sangat panas, yang sangat tandus, yang penuh dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena doanya orang-orang yang berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala, akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa tahun ini puasa Arafah jatuh bertepatan dengan hari Kamis, sehingga ada 2 kebaikan yang insya Allah akan kita dapatkan pada pelaksanaan puasa Arafah tahun ini, yakni pahala puasa Arafah itu sendiri, dan yang kedua adalah puasa sunat hari Kamis. Al-Hajju Arafah, haji itu adanya di Arafah, dan orang-orang harus berada di Arafah. Dan kemudian orang-orang yang mempuasakan Arafah insya Allah akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa siyamu yauma Arafah ahtasiba 'ala Allahi ayyukaffara sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Puasa Arafah itu mendekatkan diri kepada Allah dan bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan menghapus dosa-dosa setahun yang akan datang. Karenanya maka saudaraku sekalian, mari kita mengambil kesempatan untuk bisa mempuasakan 9 Zulhijjah, puasa Arafah di tahun ini. Yang kedua adalah sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah yang akan datang, yang insya Allah jatuh pada hari Jumat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum sholat Idul Adha bagi umat Islam adalah sunnat muakkad, sunnat yang sangat dikuatkan. Karenanya maka diharapkan sekali kepada setiap orang yang bisa dan mampu untuk datang ke masjid, ke musola, ke lapangan-lapangan tempat dilaksanakan sholat Idul Adha. Datanglah berduyun-duyun, karena sungguhnya sholat ini hanya 2 kali setahun. Yang pertama sholat Idul Fitri, yang kedua sholat Idul Adha. Makanya sebagian ulama juga menganjurkan kepada perempuan-perempuan yang walaupun sebenarnya mereka tidak bisa sholat karena lagi tidak dibenarkan sholat, mereka boleh dan dianjurkan datang ke lapangan-lapangan tempat pelaksanaan sholat. Untuk apa? Untuk mendengarkan khutbah dari khatib yang cuma setahun 2 kali mereka dengarkan. Dan sholat Idul Adha sendiri, sebagaimana sholat Idul Fitri, adalah juga sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah penyembelihan hewan kurban. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Sesaat setelah selesai sholat Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah, kita disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sudah begitu banyak nikmat yang kuanugerahkan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu maka fasholli lirabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Berkurban adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kebaikan yang telah Dia anugerahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur,
maka kamu akan mendapatkan tambahan kebaikan dari apa yang kamu syukuri itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maka mari kita upayakan untuk menyembelih hewan kurban di 4 hari, mulai dari tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan daging dan darahnya yang sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwamu. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka aku akan menambahinya. Dan kurban adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah adalah sesuatu yang pasti. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita. Wal afu minkum fa'tabiru ya ulil albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.